Selamat datang dan selamat bergabung untuk anak-anakku semua di channel Keras Sejarah. Pembahasan kali ini mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Mungkin dari kalian sudah ada yang membaca buku mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, di subbagian pertama kita akan membahas mengenai teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, di depan layar monitor HP atau laptop kalian, bisa kalian lihat mengenai negeri yang amat luas dan kaya. Nah, negeri itu ialah negeri Tiongkok. Nah, di Tiongkok terdapat sebuah provinsi. Nah, provinsi tersebut ialah Provinsi Yunnan. Kalian bisa lihat, Provinsi Yunnan berada di wilayah Tiongkok Selatan. Nah, warna merah itu adalah negeri Yunan. Nah, ada sebuah teori yang mengkaitkan kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia dari negeri Yunan ke wilayah Kepulauan Nusantara. Teori apakah itu? Ya, teori tersebut ialah teori Yunan. Kalau begitu kita bahas. Menurut teori Yunan, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan Tiongkok. Ada sejumlah ahli yang mendukung teori ini. Para ahli tersebut ialah R.H. Gordon, J.H. Kern, J.R. Foster, dan J.R. Rogon. Yang pertama, teori tersebut didukung oleh penemuan kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kesamaan dengan kapak tua yang terdapat di wilayah Asia Tengah. Hal tersebut menunjukkan ada proses migrasi manusia dari wilayah Asia Tengah menuju ke Kepulauan Nusantara. Yang kedua, pendapat bahwa manusia Indonesia berasal dari Yunan ialah ditemukan adanya kesamaan bahasa yang berkembang di Kepulauan Nusantara dengan bahasa yang ada di wilayah Kamboja, yaitu bahasa Melayu Polinesia. Hal tersebut menandakan bahwa penduduk yang berada di Kamboja berasal dari Yunan. Dengan cara menyusuri Sungai Mekong, arus perpindahan tersebut selanjutnya diteruskan ketika sebagian dari mereka melanjutkan perpindahan dan sampai ke wilayah Nusantara. Adanya kesamaan bahasa Melayu dengan bahasa Cham di Kamboja menunjukkan adanya hubungan dengan dataran Yunan. Nah, kalian bisa melihat di layar monitor HP atau laptop kalian sebuah gugusan pulau yang di dalamnya terdapat berbagai macam flora, fauna, dan suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kita membahas mengenai Indonesia, negara kita tercinta. Nah, ada sebuah teori yang mengkaitkan erat asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dengan negara kesatuan kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Teori apa itu? Ya, teori Nusantara. Mungkin dari kalian sudah ada yang membaca mengenai teori Nusantara. Teori Nusantara sangat berbeda dengan teori Yunan. Dalam teori Nusantara disebutkan bahwa manusia Indonesia berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, bukan melalui proses migrasi dari daerah lain. Teori Nusantara didukung oleh Muhammad Yamin, J. Crawford, Sultan Takdir Arisabana, dan Goris Kraft.
Dasar teori Nusantara ini mencangkup beberapa hal. Teori Nusantara berdasar pada bangsa Melayu merupakan bangsa yang telah memiliki peradaban yang tinggi. Pandangan itu didasari oleh hipotesis bahwa bangsa Melayu sudah melalui proses perkembangan budaya sebelumnya. Kesimpulannya, bangsa Melayu berasal dan berkembang di Nusantara, bukan dari luar yang berpindah ke wilayah Nusantara. Teori tersebut didukung pula dengan adanya kesamaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Kamboja, dan dinilai merupakan suatu kebetulan saja. Bahkan penemuan Homo soriensis dan Homo wajakensis di Pulau Jawa memberi tanda bahwa ada peluang bangsa Melayu merupakan keturunan manusia kuno berasal dari Jawa. Nah, sekarang kita lanjut ke negeri bagian barat. Kalian bisa melihat gambar benua apa ini? Benua Afrika. Nah, ada teori yang mengkaitkan kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia dengan benua Afrika. Teori apa itu? Ya, teori out of Africa. Nah, menurut teori ini, bagaimana? Menurut teori ini, nenek moyang kita berasal dari Afrika. Teori ini menyatakan bahwa manusia Indonesia berasal dari Afrika. Pendapat ini berdasar kajian ilmu genetika melalui penelitian DNA mitokondria gen. Mereka bermigrasi dari Afrika hingga ke wilayah Australia. Teori ini juga menyebutkan bahwa manusia Afrika melakukan perpindahan dari Afrika menuju Asia Barat sekitar 50.000 hingga 70.000 tahun yang lalu. Dalam teori ini disebutkan bahwa sekitar 70.000 tahun yang lalu bumi memasuki akhir dari zaman glasial. Ketika permukaan air laut menjadi lebih dangkal disebabkan oleh air yang masih berbentuk glaser. Pada masa itu memungkinkan manusia menyeberangi lautan hanya dengan menggunakan perahu yang masih sederhana. Manusia Afrika yang melakukan perpindahan menuju Asia terpecah menjadi beberapa kelompok. Terdapat kelompok yang tinggal sementara di wilayah Timur Tengah, Asia Barat Daya. Kelompok lainnya melakukan migrasi dengan menyusuri pantai semenanjung Arab, menuju India, Asia Timur, Indonesia, sampai ke Australia. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai teori apa ini? Kalian bisa amati sebuah gugusan pulau besar yang hampir menyerupai Pulau Madura, ya. Tapi ini bukan Pulau Madura. Nah, ini pulau di kawasan Asia Timur yang berdekatan dengan negeri Tiongkok. Pulau apa itu? Iya, kita membahas mengenai teori out of Taiwan. Nah, menurut kalian, isi dari teori atau penjabaran dari teori out of Taiwan ini mengenai apa? Teori out of Taiwan menyatakan bahwa asal-usul manusia Indonesia berasal dari Kepulauan Formosa atau Taiwan. Teori yang didukung oleh pakar Harry Truman Simanjuntak didasari sejumlah argumentasi. Menurut teori ini, tidak adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia Indonesia dengan manusia yang berada di Tiongkok. Masih menurut teori ini, bahasa yang digunakan dan berkembang di wilayah Nusantara adalah bahasa yang merupakan rumpun Austronesia. Rumpun Austronesia ini digunakan oleh leluhur bangsa Indonesia yang menetap di Pulau Formosa. Jadi sudah tahu ya, karena ada kesamaan bahasa antara leluhur nenek moyang bangsa Taiwan dari segi bahasa, yaitu bahasa Austronesia, dengan
bahasa Melayu itu dihubungkan oleh pakar Profesor Heri Simanjuntak bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari negeri Taiwan atau Kepulauan Formosa di masa lalu. Nah, karena kesamaan bahasa itulah Profesor Heri Simanjuntak ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Selain itu juga ditemukan genetika yang hampir mirip antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Taiwan ya. Nah, kita lanjut kembali. Nah, di sini kita akan membahas mengenai migrasi ras Melanosoid, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu. Nah, dari kalian sudah ada yang tahu mengenai apa itu Melanosoid, Proto-Melayu, atau Deutero-Melayu? Nah, kalau begitu kita bahas bersama-sama. Nah, di tampilan kali ini kita akan melihat berbagai macam jenis, wujud, atau ilustrasi dari berbagai macam ras, suku, bangsa Melanosoid atau Melanesia. Nah, dari sekian suku tersebut terdapat saudara kita, yaitu teman-teman kita, kakak ibu kita, Pak C, Mamah Papua, ada di gambar ilustrasi ini. Bangsa Papua Melanosoid atau Melanesia. Bangsa Papua Melanosoid diperkirakan berasal dari Teluk Tonkin. Kalian tahu nggak ini Teluk Tonkin di mana? Nah, nanti cari tahu sendiri ya. Pendapat ini didasarkan pada penelitian terhadap benda-benda peninggalan seperti pebble dan kapak pendek. Benda-benda tersebut ditemukan di pegunungan Bakson di daerah Hobin. Para arkeolog juga menyatakan bangsa Melanesia Papua Melanosoid terpengaruh kebudayaan Bakson Hobin. Ciri kehidupan bangsa Melanesia ialah berdasarkan penemuan artefak di Teluk Tonkin, bangsa Melanosoid atau dikenal dengan Melanesia termasuk rumpun Phaedoid asteroid yang memiliki ciri fisik berkulit hitam. Kebudayaan bangsa Melanesia Papua Melanosoid digolongkan pada budaya Mesolitikum. Bangsa ini menerapkan pola hidup semi-nomaden dalam kelompok-kelompok kecil dan hidup dengan sistem berburu dan mengumpulkan makanan. Bangsa Melanesia Papua Melanosoid membawa teknologi baru seperti teknik pembuatan api. Mereka membuat api dengan cara menggesek-gesekkan ranting pohon atau batu. Bangsa Melanesia juga sudah mengenal sistem peradangan. Wow, jadi bangsa Melanesia ini termasuk kategori bangsa dari zaman Megalitikum. Wah, berarti bangsa yang cukup tua ya. Kita lanjut. Nah, di sini terdapat sebuah peta di kawasan Asia Pasifik. Nah, di peta itu memasukkan Papua Barat dan juga Papua Nugini, bahkan pulau-pulau di kawasan Asia Pasifik ke dalam wilayah penyebaran bangsa Melanesia. Nah, bangsa Papua Melanosoid tergolong ras Negroid. Kesimpulan tersebut diperoleh dari ciri-ciri fisiknya seperti warna kulit kehitam-hitaman, badan kekar, rambut keriting, mulut lebar, dan hidung mancung.
Saat ini keturunan bangsa Melanesia dapat ditemukan di pedalaman Malaya, penduduk Aeta di pedalaman Filipina, serta orang-orang Papua Melanosoid di Pulau Papua dan Kepulauan Melanesia. Jadi sudah tahu ya, persebaran daripada suku bangsa Papua Melanosoid atau kelompok dari bangsa Melanesia itu ialah wilayah Papua, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Fiji, New Caledonia, Polynesia, Mikronesia, sampai dengan kepulauan di Filipina. Nah, itu merupakan daerah persebaran dari bangsa Melanesia. Lanjut lagi. Nah, sekarang ini terdapat gambar dari sebuah suku di wilayah mana ini? Suku yang paling utara. Terdapat pulau yang sangat besar di utara dan sukunya terkenal dengan kehidupan nomaden. Nah, suku apa itu? Nah, sekarang kita membahas mengenai bangsa Proto-Melayu, Melayu tua. Nah, dari kalian sudah ada yang sudah membaca mengenai apa itu bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua. Bangsa Proto-Melayu termasuk rumpun ras Mongoloid dari daerah Yunan, sebuah wilayah di lembah sungai Yangtze di Tiongkok bagian selatan. Bangsa Proto-Melayu membawa kebudayaan yang lebih tinggi daripada kebudayaan bangsa Melanesia. Bangsa ini diperkirakan bermigrasi ke Pulauan Nusantara sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Proses migrasi bangsa ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu bencana alam karena banjir akibat meluapnya sungai Yangtze dan sungai-sungai lain di wilayah Tiongkok bagian selatan. Desakan suku-suku liar yang datang dari Asia Tengah, serta peperangan antar suku. Jadi karena meluapnya sungai Yangtze di kawasan Tiongkok Selatan, nah membuat suku Proto-Melayu, membuat masyarakat dari wilayah Tiongkok Selatan bermigrasi ke Kepulauan Nusantara. Selain itu terdapat juga konflik antar suku di mana terdapat serangan dari suku-suku nomaden dari wilayah Tiongkok bagian selatan dan juga Tiongkok bagian tengah itu membuat masyarakat dari daerah Yunan di tepi sungai Yangtze itu bermigrasi ke Kepulauan Nusantara. Nah, ini ilustrasi kembali mengenai kehidupan masyarakat Proto-Melayu. Ini hanya ilustrasi ya, tapi bisa kalian jadikan bayangan kehidupan masyarakat Proto-Melayu atau Melayu tua. Nah, ciri kehidupan masyarakat Proto-Melayu. Kedatangan bangsa Proto-Melayu ke wilayah Indonesia memungkinkan terjadinya percampuran darah dengan penduduk asli Indonesia dan bangsa Melanesia yang terlebih dahulu datang ke Indonesia. Bangsa Melanesia yang tidak bercampur dengan bangsa Proto-Melayu akhirnya terdesak dan mengasingkan diri ke pedalaman. Bangsa Proto-Melayu memiliki ciri-ciri fisik antara lain kulit suwu matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, serta bentuk mulut dan hidung sedang. Kebudayaan Proto-Melayu termasuk kebudayaan batu muda, Neolitikum. Jadi, bangsa Proto-Melayu ini merupakan bangsa yang tergolong bangsa yang lebih muda dari bangsa Melanesia. Jadi, bangsa Proto-Melayu ini datang ke Kepulauan Nusantara dan menggeser keberadaan bangsa dari bangsa Melanesia atau Papua Melanosoid. Mereka digeser ke arah timur dan bangsa Melanesia yang tidak dapat
bercampur atau dapat merebur ke dalam kehidupan bangsa Proto Melayu akan tergerus dan tersingkir dari daerah asalnya. Nah, itulah selain masalah kebudayaan, kebudayaan bangsa Proto Melayu ini tergolong kebudayaan Neolitikum. Tergolong kebudayaan yang lebih maju dari bangsa Mesolitikum, tergolong yang lebih maju dari bangsa kebudayaan Mesolitikum. Jadi kebudayaan Mesolitikum itu adalah kebudayaan kapak batu, sedangkan kebudayaan Neolitikum itu adalah kebudayaan logam. Nah, otomatis bangsa Melanesia itu kalah dalam hal teknologi. Nah, akibat kekalahan teknologi tersebut dan kebudayaan, mereka tersingkir ke wilayah timur. Jadi itu merupakan kultur shock ya. Kultur shock di mana budaya itu mempengaruhi. Nah, daerah persebaran Proto Melayu. Sejak kedatangan bangsa Deutero Melayu, kedudukan bangsa Proto Melayu di Indonesia semakin terdesak. Keberadaan bangsa Proto Melayu semakin bergeser ke wilayah timur Indonesia. Suku bangsa di Indonesia yang tergolong keturunan bangsa Proto Melayu antara lain suku Dayak di Kalimantan, suku Toraja di Sulawesi Selatan, suku Sasak di Pulau Lombok, suku Nias di pantai barat Sumatera, suku Batak di Sumatera Utara, dan suku Kubu di Sumatera Selatan. Nah, beberapa suku yang disebutkan tadi itu merupakan suku Proto Melayu. Tentu saja ada kesamaan, tentu saja ada perbedaan antara suku Proto Melayu dengan suku Melanesia. Nah, perbedaan-perbedaannya itu apa saja? Mungkin tadi seperti bisa kalian lihat dari penjabaran, bahwa perbedaan itu bisa dilihat dari warna kulit. Warna kulit suku Proto Melayu ini lebih coklat, sawo matang. Sedangkan Melanesia itu berwarna hitam. Nah, bagaimana dengan bagian fisik lain? Nah, dari segi rambut, dari segi hidung, bahkan dari segi kehidupan, tradisi, kebudayaan, bangsa Proto Melayu atau suku Proto Melayu itu lebih maju dalam penggunaan alat-alat. Nah, di situ kalian bisa mengerti ya, bahwa Proto Melayu ini adalah kebudayaan yang lebih tinggi atau lebih maju dari kebudayaan Melanesia. Nah, selain itu juga terdapat perbedaan warna kulit, terdapat perbedaan bentuk wajah, di mana kalau kita lihat Proto Melayu itu warna kulitnya sawo matang, tubuhnya langsing, kekar, dan juga rambutnya lurus. Nah, sedangkan Melanesia itu rambutnya keriting, badannya kekar, kulitnya lebih kasar. Nah, itu dia ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda. Menurut penelitian para ahli, bangsa Deutero Melayu, Melayu Muda merupakan hasil percampuran antara bangsa Proto Melayu dan bangsa Arya. Bangsa ini berasal dari wilayah sekitar Indochina bagian utara. Bangsa Deutero Melayu telah mengenal logam sebagai alat perkakas dan alat produksi. Diperkirakan pada tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Deutero Melayu bermigrasi ke Indonesia. Jadi, bangsa Deutero Melayu itu adalah bangsa yang memiliki peradaban yang jauh lebih maju dari bangsa-bangsa sebelumnya, yaitu bangsa Melanesia maupun Proto Melayu. Nah, akibat kebudayaan mereka yang jauh lebih maju, mereka dapat menggeser kedudukan dari kedua bangsa tersebut. Bangsa yang sebelumnya mendiami Kepulauan Nusantara. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali.
Ciri kehidupan Deutero Merayu. Berdasarkan penemuan artefak, ciri-ciri fisik bangsa Deutero Merayu antara lain tinggi badan 135 sampai 180 cm, berat badan 30 hingga 75 kg, warna kulit antara kuning rangsat dan coklat kehitaman, warna rambut antara coklat dan hitam, serta bentuk rambut antara lurus dan keriting. Dengan demikian, ciri fisik bangsa Deutero Merayu tidak jauh berbeda dengan ciri fisik mayoritas penduduk Indonesia saat ini. Nah, berdasarkan ciri kehidupan Deutero Merayu, dapat dijabarkan kembali bahwa Deutero Merayu ini merupakan kesesuaian dengan masyarakat Indonesia saat ini, di mana masyarakat Indonesia saat ini itu berkulit kuning, berambut lurus maupun keriting, bertubuh tegap, dan juga memiliki peradaban yang hampir sama atau kebudayaan yang hampir sama seperti kapak logam dan alat-alat perkakas terbuat dari logam. Nah, itu membuktikan apa? Bahwa kebudayaan dari suku bangsa Deutero Merayu ini merupakan percampuran dari peradaban-peradaban sebelumnya. Jadi, suku Deutero Merayu ini mempengaruhi peradaban yang ada sebelumnya, di mana peradaban sebelumnya itu masih hanya mengenal pembuatan kapak, alat-alat perkakas itu menggunakan beberapa bahan yang mungkinan bersifat tradisional, tapi lambat laun kebudayaan Deutero Merayu ini membawa alat-alat perkakas dan juga alat-alat kebutuhan rumah tangga itu jauh lebih maju lagi. Nah, kita lanjutkan. Daerah persebaran Deutero Merayu. Kedatangan bangsa Deutero Merayu ke Indonesia mampu menggeser bangsa Proto Merayu yang sebelumnya tinggal di sekitar aliran sungai dan pantai, akhirnya terdesak ke pedalaman. Bangsa Deutero Merayu mampu menguasai wilayah karena memiliki kebudayaan yang lebih maju daripada kebudayaan bangsa Proto Merayu. Beberapa suku bangsa keturunan bangsa Deutero Merayu antara lain suku Bugis di Sulawesi, suku Aceh, dan Minangkabau di Sumatera Barat, serta suku Jawa dan Bali. Berdasarkan pemaparan daerah persebaran Deutero Merayu ini, suku Deutero Merayu itu menggeser kebudayaan daripada suku Proto Merayu yang jauh kebudayaannya lebih maju. Jadi di sini ada teori kebudayaan lama itu akan digeser oleh kebudayaan yang jauh lebih maju. Nah, di sini juga terdapat persebaran atau suku-suku mana saja yang merupakan pewaris dari suku Deutero Merayu. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ya. Nah, sudah selesai nih. Ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan, kalian bisa cantumkan di dalam kolom komentar ya. Dan ingat, di-subscribe channel ini, channel Kelas Sejarah yang mencerdaskan kita bersama. Nah, akhir kata Bapak tutup sampai sekian. Dan terima kasih.